kenapa kok Sri Mulyani akhirnya memutuskan untuk mundur dari Menteri Keuangan. Sumbangan saya atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sebuah sistem politik di mana perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Banyak yang mengatakan itu adalah kartel. Saya lebih suka pakai kata kawin, walaupun jenis kelaminnya sama. Anda memegang kekuasaan begitu besar, Anda bisa, Anda mampu, Anda bahkan boleh, Anda bahkan diharapkan untuk mengebiusnya oleh sekelompok yang sebetulnya menginginkan itu terjadi agar nyaman, dan Anda tidak mau. Bahwa saya menang, saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun, termasuk mereka yang menginginkan saya tidak di sini. Sri Mulyani tertekan bersama SBY, ganas bersama Jokowi. Karena definisi saya adalah 3. Selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya menang. Sejak bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani tampil begitu sangar dalam mengelola sistem keuangan di Indonesia. Tentu ini hal yang sepertinya sangat sulit dilakukannya semasa menjadi Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Sri Mulyani yang adalah seorang profesional terpaksa mengundurkan diri karena tidak tahan dengan tekanan dan politisasi di era SBY. Di mana sistem politik tidak menghendaki lagi, atau dalam hal ini tidak memungkinkan etika publik itu bisa dimunculkan, maka untuk orang seperti saya akan menjadi sangat tidak mungkin untuk eksis. Karena pada saat saya menerima tanggung jawab untuk menjadi pejabat publik, saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak ingin menjadi orang yang akan mengkhianati dengan berbuat korup. Ketika mendapat tekanan, Sri Mulyani tidak mendapat perlindungan dari Presiden. Itulah mengapa ketika sumbangsinya sebagai pejabat publik di masa SBY tidak lagi diterima akibat terlalu banyaknya kepentingan elit politik, Sri Mulyani memutuskan mundur daripada mengikuti kemauan sistem politik di masa SBY. Sumbangan saya atau apapun yang saya putuskan sebagai pejabat publik tidak lagi dikehendaki di dalam sebuah sistem politik di mana perkawinan kepentingan itu begitu sangat dominan dan nyata. Karena ironinya begitu besar, sangat besar. Anda memegang kekuasaan begitu besar, Anda bisa, Anda mampu, Anda bahkan boleh, Anda bahkan diharapkan untuk mengebiusnya oleh sekelompok yang sebetulnya menginginkan itu terjadi agar nyaman, dan Anda tidak mau. Banyak orang-orang yang harus dipaksa untuk berkompromi, dan sering kita menghibur diri dengan mengatakan kompromi ini perlu untuk kepentingan yang lebih besar. Yang hebatnya dari Sri Mulyani adalah dirinya menyebut mundurnya dia dari kabinet SBY merupakan suatu kemenangan, lantaran Sri Mulyani tidak mengkhianati nuraninya dan tidak dapat didikte. Bahwa saya menang, saya berhasil. Kemenangan dan keberhasilan saya definisikan menurut saya karena tidak didikte oleh siapapun, termasuk mereka yang menginginkan saya tidak di sini. Karena definisi saya adalah 3. Selama saya tidak mengkhianati kebenaran, selama saya tidak mengingkari nurani saya, dan selama saya masih bisa menjaga martabat dan harga diri saya, maka di situ saya menang. Beda lagi ketika Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan Jokowi.
Di era Jokowi, Sri Mulyani seperti menemukan kembali prinsip hidupnya. Menteri yang akrab disapa Bu Ani ini diberikan keleluasaan besar dari Jokowi dan dilindungi dari intervensi elit politik. Bahwa pada titik di mana saya merasa bahwa nilai tambah saya untuk Republik ini dan komitmen dari Presiden untuk membuat Republik ini menjadi negara yang baik, yang kuat, yang ditata dengan baik, itu merupakan suatu jaminan untuk saya menganggap bahwa dengan ikut di dalam pemerintahan ini saya bisa menyumbangkan lebih banyak. Lihat saja bagaimana Presiden Jokowi menunjuk wanita dengan segudang prestasi ini menjadi panglima dalam menuntaskan kasus penagihan utang Badan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI senilai kurang lebih 111 triliun rupiah. Usia piutang yang sedang diincar Satgas BLBI itu sendiri sudah sangat lama, yakni 22 tahun. Lama sekali tidak ditagih ya. Jumlah total kewajiban BLBI yang sekarang masih kita kelola adalah 110,45 triliun rupiah. Tolong memenuhi semua panggilan dan mari kita segera selesaikan obligasi atau kewajiban Anda semuanya yang sudah 22 tahun merupakan suatu kewajiban yang belum diselesaikan. Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya. Kita tidak akan mengenal lelah dan menyerah. Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan. Di antara 48 obligor dan debitur BLBI, 2 diantaranya adalah Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dan Siti Hardianti Rukmana atau Tutut yang merupakan anak dari Presiden Indonesia kedua, Soeharto. Tommy sendiri diketahui memiliki utang sebesar 2,6 triliun rupiah, sedangkan Tutut hampir 1 triliun rupiah hutangnya. Adapun Tommy Soeharto, hutangnya itu sampai saat ini berdasar perhitungan terkini bisa berubah nanti sesudah Tommy Soeharto datang 2,6 triliun. Bukan hanya Tommy dan Tutut, satu lagi anak Soeharto yang dikejar oleh Sri Mulyani ialah Bambang Trihatmojo. Namun kali ini tidak terkait dengan BLBI, melainkan utang penyelenggaraan SEA Games tahun 1997 yakni sebesar 35 miliar rupiah. Kami berharap Pak Bambang Trihatmojo dapat melunasi utang negara yang ada sehingga pencegahan dapat dicakup. Jokowi Sri Mulyani memang duet maut yang sangat berani karena kasus BLBI ini melibatkan orang-orang besar, layaknya keluarga Cendana, di mana bukan rahasia lagi jika gurita perusahaan Cendana sangatlah banyak, aset-asetnya pun gila-gilaan. Dan itulah bedanya Sri Mulyani Jokowi lebih berani dan ganas dibandingkan Sri Mulyani SBY. Inilah yang dinamakan kalau kepala beres, maka ke bawahnya akan beres juga. Kita pun harus mendukung langkah Sri Mulyani Jokowi karena ketegasannya. Menunaikan kewajiban dan tanggung jawab saya minta untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan. Moga-moga keinginan untuk membangun kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintahan bisa saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi.